Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Selamat pagi teman-teman hebat. Pagi. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Untuk hari ini saya mencoba mendefinisikan modul 1.4 dalam kegiatan pendidikan guru penggerak di mana mengenai budaya positif. Ya. Sebelum mulai, kita akan membuat kesepakatan forum diskusi dulu nih. Kira-kira apa? Kan poin 1 sudah tuh, menjadi pendengar yang baik. Kira-kira poin 2-nya apa? Menjadi pendengar yang aktif. Proaktif ya kali ya? Boleh. Proaktif. Peserta yang proaktif. Aktif aja ya. Terus lagi kerja. Peserta yang disiplin. Diizinkan makan minum nggak? Minum nggak ya? Terus apa lagi? Tidak tidur. Tidak tidur. Ya benar. Benar sih ya, tidak tidur ya. Tidak tidur selama Tidak ngantuk selama tidak ngantuk sih itu naluri Bu. Selama Nggak kegiatan sengaja itu. apa ini namanya? selama langsung. ya selama kegiatan berlangsung. Mama kegiatan berlangsung. Iya. Tidak tidur aja ya. Kayak nggak mungkin ya kalau tidur. Ya,
pada materi budaya positif kami ya, saya dengan Bu Nur mempelajari satu disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, ketiga keyakinan kelas atau sekolah, keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam segitiga restitusi. Restitusi ya? Iya. Udah aktif aja nih Nah, yang pertama pembahasan disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini kita terpaku pada nilai-nilai yang ada di elemen profil pelajar Pancasila. Nih, misalnya nih, dimensi beriman. Kira-kira apa tuh nilai kebajikannya? pada Tuhan yang Maha Ya, Esa. menjalankan perintahnya ya. Melaksanakan kewajibannya. Melaksanakan kewajiban. Terus Beribadah. beribadah, Menghormati ya. menghormati orang tua yang guru, Rukun. Bisa bersyukur. ya bersyukur, rukun, bisa tidak? Kan berakhlak. Nah, kalau nilai kebajikan kebinekaan global apa? Mencintai budaya. Mencintai budaya, melestarikan menggunakan bahasa Indonesia, Berwawasan berwawasan, boleh. Kalau mandiri, nilai kebajikannya apa tuh? Percaya diri. Mandiri, Melakukan. berusaha sendiri ya untuk mencari. Menjalankan sesuatu yang sendiri ya. Ya, mandiri. Bernakal kritis. Pintar ide-ide yang Aktif ya, dalam pembelajaran aktif. Ya, Aktif ya, bisa juga bernakal kritis. Terus kalau kreatif, Kreatif itu menemukan hal-hal yang baru dari satu materi yang sudah disajikan, tapi dia punya ide yang atau dia baru. bisa menambahkan ide-ide yang sudah ada gitu ya. Iya. Terus kalau bergotong royong, nah kalau beriman bertakwa itu kan masuk gak kejujuran, masuk ya? Masuk. Tidak mengejek teman-temannya, masuk kan ya? Bully. Itu masuk ya. Nah itu. Jadi mungkin garis besarnya itu. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Jadi ternyata kita dari sudut guru ya, kita melihat murid-murid kita itu mereka berperilaku atau memperlakukan temannya sendiri itu berdasarkan motivasi ternyata. Jadi motivasi itu ada dua, dari dalam diri si siswa dan juga dari luar diri siswa. Pengaruh lingkungan ya. Nah ya, berarti itu luar siswa. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasinya. Misalnya nih, siswa mengerjakan tugas atau PR di rumah, itu motivasinya apa? Apakah dia untuk mengerjakannya hanya untuk menghindari hukuman dari guru, kan? Atau motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan, misalnya kamu rajin sekali nak, misalnya nih motivasinya nih. Atau dia mengerjakan berdasarkan kesadaran diri dia sendiri, kewajiban. ya, lalu menghargai diri siswa tersebut dan mempercayai nilai-nilai kebajikan tadi. Gitu. Nah, kalau yang untuk motivasi ke-1 dan ke-2 itu motivasi di luar dari dalam diri siswa. Tapi kalau motivasi yang ke-3 itu yang menghargai diri sendiri dan mempercayai nilai-nilai mereka, itu adalah motivasi dari dalam siswa, dari dalam diri. Nah, yang mau kita kejar itu adalah yang ke-3. Jadi dia berkesadaran, melakukan itu berkesadaran atas keinginannya dia sendiri. Jadi Jawab. ya. Keyakinan sekolah dan kelas. Nah, tadi yang di awal salah satunya yang prakteknya membuat keyakinan itu seperti itu. Di mana keyakinan sekolah atau kelas itu dibuat berbarengan dengan siswa dan guru atas masukan dari
siswa. Sehingga ketika mereka menjalani keyakinan kelas tersebut, mereka nggak ada beban karena kan itu adalah ide-ide mereka sendiri. Berarti kita kasih stimulus dulu ya, atau motivasi dulu ya sebelum dia memberikan keyakinan di kelas ya. Ya, mau seperti apa kelas mereka tuh ketika belajar misalnya. Kita kasih contoh-contoh dulu. Iya, contoh-contohnya. Nah, Kalau di sini kan rendah, kalau contoh itu keyakinan sekolah misalnya disiplin, religius, peduli lingkungan misalnya ya. Jadi kalau dibesarkan nih, misalnya kalau religius, oh mengucapkan salam ketika masuk keluar kelas. Lalu, nah ini yang membaca juz amma itu memang sudah insya Allah sudah saya terapkan ya sebelum pembelajaran. Ya, surat-surat pendek gitu ya. Lalu berdoa sebelum sesudah. Nah itu kan. Nah kalau untuk peduli lingkungan misalnya nih, membuat daftar piket, ya kan? Mengikuti kegiatan kebersihan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kelas tetap bersih dan nyaman. Toleransi, menghormati guru dan siswa, berteman dengan semua siswa, membantu teman jika mengalami kesulitan, bekerja kelompok, menghargai orang lain. Seperti itu, maksud contoh dari kegiatan keyakinan kelas. Nah, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada yang bertahan hidup, kebutuhan ya. Tahu kan arti kebutuhan? Ya. Apa yang kita harap atau yang kita inginkan ya? Nah, dari kebutuhan dasar manusia itu, jika salah satunya tidak terpenuhi, ternyata berimbas kepada sikap dan perilaku dari, kita bicara siswa ya, berarti dari siswa. Nah, kebutuhannya apa aja? Dia bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, atau power ya. Penguasaan itu kayak power, dia mau menguasai atau mau mengendalikan teman-temannya. Bisa juga kan kebebasan atau hanya sekedar kesenangan. Misalnya nih, ada kasus, studi kasusnya. egois. Nah. Coba, maaf Bu Vivi, dibacain Bu Vivi studi kasus. Jadi terima kasih. Saya akan membacakan studi kasus di kelas 6C ini ya. Ibu Yuli wali kelas 6C sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid kelasnya. Tommy, beberapa anak mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi seperti Ibu Yuli, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke, kira-kira siapa yang mau berpendapat dulu? Mungkin dari Bu Ida deh. Yang Bu Ida lakukan tuh apa misalnya? Kalau Bu Ida jadi Bu Yuli. Di antaranya misalkan dipanggil anaknya ya, Ya. ditanya kamu kenapa seperti itu, apakah ke sekolah suka bawa bekal atau tidak, atau bisa juga mungkin karena anak itu misalkan kurang perhatian dari orang tuanya. Nah, jadi kita sebagai gurunya Alasannya Doni kurang perhatian ya. Nah, Berarti ya. kebutuhan dasar apa yang kurang perhatian itu? ya misalkan keadaan lingkungannya di rumahnya, jadi kita paling tidak bertanya dulu kepada anaknya. Nah di sini kan Apa dilihat Bu seperti Ida, itu? maaf. Nih kebutuhan dasarnya kan kasih sayang berarti ya Bu Ida ya. Ya. Kurang kasih Ya. sayang. Kurang Ah. kasih sayang. Sehingga si Doni itu apa seperti minta perhatian. Ya, bisa juga. Bisa juga mungkin karena di rumahnya bagaimana perhatian dari orang tuanya. Jadi sebenarnya kita menyelidiki juga lebih jauh. Kalau untuk Bu Widi, kira-kira alasan Doni apa? Mungkin Doni selain tadi kata begitu ya kurang Kurang kasih kasih sayang. sayang dan kurang kasih sayang dari orang tuanya, juga mungkin keadaan ekonominya bisa jadi mengakibatkan Doni seperti itu. Contohnya Oh minta, jadi minta temannya ya. iya seperti itu. Karena tidak
tidak tercukupi ya, jadinya kan Bertahan hidup berarti ya. Iya, Kebutuhan dasar bertahan hidup. Iya, seperti itu. Ya, kalau kira-kira alasannya. Ya, alasan Doni meminta makanan Tommy ya, Iya. minta bekal temannya itu bisa jadi memang tidak dibekali di rumahnya. Dia melihat temannya itu merasa ingin gitu loh. Dia enak gitu melihat temannya makan bekal, sedangkan aku nggak dikasih sama mama kan gitu. Jadi sepertinya memang kurang perhatian dari orang tua, dan itu perlu kita selidiki lagi. Apakah memang orang tuanya sibuk, tidak sempat menyiapkan bekal? Jadi banyak faktor ya Bu. Bisa jadi dari memang ekonominya yang sederhana atau seperti apa gitu, atau mamanya memang sibuk di rumah, jadi tidak sempat memperhatikan anaknya. Sebenarnya dari kebutuhan dasar ini bisa menjadi alasan semua tindakan si Doni. Dia merasa senang nih melihat teman-temannya sedih atau sesara makanannya diambil. Ada kesenangan buat dia. Ya, ada kepuasan. Lalu dia merasa jadi dia paling jago yang menguasai teman-temannya. Itu juga melatar belakangi apa alasan Doni melakukan hal tersebut. Iya, betul. Nah, materi selanjutnya adalah posisi kontrol. Nah, kalau posisi kontrol itu berarti pada gurunya. Guru itu di posisi kontrol yang seperti apa? Jadi ternyata ada beberapa posisi kontrol yang bisa kita terapkan. Tapi sebenarnya kita lebih cocoknya ke posisi kontrol mana? Nanti bisa teman-teman lihat dulu videonya. Ini diambil dari PNM. 5 posisi kontrol, kita saksikan dulu ya. Sambil dibaca aja kali ya. Hilang nggak keluar. Kok hilang? Jadi ada 5 posisi kontrol ya. Harusnya pakai bluetooth. Kita pakai apa kabel? Kabel. Enggak, belum pasang. Enggak ada ya? Ada sayang, udah aku matiin. Di sebelah mana sih boleh? Ini, mati aksesin Pak Haris ini. Yang di komputernya udah belum? Golekin dulu posisi Yang ini ya? Yang ini ya? Saya ini. Jeda dulu aja kali ya Bu Yuli. Bu Yuli. Jeda dulu saya. Ya, kita lihat videonya ya teman-teman. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Kita gitu nggak ya? Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Nggak pilih jadi guru ini mah. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini mah ada masalah di rumahnya itu. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jadi ini diulang-ulang adegannya dengan posisi kontrol yang beda-beda. Betul. Ini posisi kontrol yang kedua nih. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Baru gajian. Duh, gimana ini? Ini agak lemah. Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus Jadi yang kita apa perhatikan coba? Bu adalah Maaf, kalimat Bu. yang diucapkan si Maaf guru ya. sekali. Karena itu nanti yang membedakan posisi Lain kontrol kali kita. jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ini tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ini merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi yang ketiga, posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis
ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Seperti ini. Kamu ini ada-ada saja. Kayak temen. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, Fee-nya ya. Internetnya. Apalagi yang di daerah 3T. Ketemu. Jadi teman itu walaupun posisi siswanya merasa tenang, aman gitu ya, merasa senang juga, tapi justru anak itu nggak sadar kalau dia salah. Iya, tergantung anak. rasa tubuh dan ekspresi wajah yang Ini yang nyata. memantau ya contohnya ya. Nah ini Paham, pemantau. Bu. Saya harus Ukuran sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Kayaknya dibayar nih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi
dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi Nah, kira-kira tadi yang sudah kita lihat 5 posisi kontrol, yang paling cocok untuk guru yaitu posisi kontrol yang ke-5. Alasannya apa tuh Budi? Kenapa pilih posisi kontrol manajer ya? Yang kelima manajer ya? Kalau Budi lihat dari videonya aja deh. Nah, yang kelima. Yang kelima itu tidak merasa menggurui dan yang muridnya juga merasa nyaman. Iya. Juga kita nggak mentang-mentang seorang guru, jadi kerja sama yang baik. Memang perbedaan posisi kontrol itu pada kata-kata verbalnya ya, pada susunan kalimat tanyanya ke anak tersebut, sehingga si anak ini akan mengalami dampak yang seperti apa. Jadi tergantung dari susunan kalimatnya dan pemilihan katanya. Pesannya. Iya, Pesan yang diambil murid Iya. sama. Nah, kalau menurut Bu Irma, posisi kontrol manager itu kan tadi dikatakan apa sih namanya, tidak membuat anak merasa bersalah ya, tetapi sebenarnya intinya itu di kalimat itu si manajer itu apa, menanyakan apa? Intinya si guru itu menanyakan solusi atau tindak lanjut setelah kejadian ini. Seperti itu. Ya, jadi di posisi manajer itu siswa sendirilah yang harus mencari solusi. Tadi atas keterlambatan ya, tadi solusinya yaitu harus langsung menyalakan alarm. Lalu siapa lagi yang membantu membangunkan? Kakaknya dan ibunya. Jadi solusinya itu keluar dari diri si murid. Jadi ketika kita tadi ya, kita hubungannya dengan masalah disiplin positif tadi, jadi siswa tidak merasa berat untuk menjalankannya. Itu juga untuk membimbing Iya. siswa itu dapat mandiri, tanggung Iya, jawab, dan benar. disiplin. Karena itu solusinya keluar dari mulut dia sendiri kan ya, tanpa kita harus beritahu, tanpa kita harus kamu harus begini, nggak harus ditekankan seperti itu kan muridnya. Nah, materi selanjutnya yang saya dapat yaitu segitiga restitusi. Tadi yang Bu Ida tanya ya, restitusi apa sih? Restitusi itu metode pendisiplinan. Jadi metode pendisiplinan tadi kalau di contoh-contoh tadi kan ada penghukuman, ada konsekuensi. Nah yang ketiga ini restitusi. Kalau penghukuman cenderung dihukum, misalnya lari keliling lapangan, itu hukuman. Gitu. Ya. Kalau konsekuensi misalnya anak menumpahkan air di meja, konsekuensinya anak itu harus membersihkan meja. Nah ini ada lagi namanya metode segitiga restitusi. Seperti apa? Kita lihat, memang bentuknya segitiga. Jadi ada tahapannya, yaitu 1, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di dalam menstabilkan identitas, ketika anak berbuat salah, kita mengatakan kepada anak tersebut bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Agar kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi
agar merasa anak tidak di posisi yang selalu salah gitu. Jadi menstabilkan identitas itu. Lalu yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kita bisa mengeluarkan pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi nanti ini runtun dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Nanti dari restitusi runtun juga kita di posisi kontrol yang mana. Gitu. Nanti runtun lagi pada posisi kita penghukum apa konsekuensi atau restitusi. Jadi ini sebenarnya keterkaitan materi-materi ini tujuannya adalah membentuk budaya disiplin positif. Lalu segitiga restitusi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah tadi menanyakan keyakinan itu nanti kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Kira-kira perbuatannya itu nanti mereka akan mengakui sesuai nggak dengan nilai-nilai kebajikan, atau nanti kamu akan mau sepertinya seperti apa. Terus apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati seperti itu. Nanti justru jawaban-jawaban mereka adalah solusi dari permasalahan. Ini sebenarnya ada contoh kasus juga di kelas. Ini direka ulang, adegan ini direka ulang. Jadi sebenarnya ini terjadi benaran, cuma direka ulang. Saya buat videonya seperti ini. Jadi mereka main bola, pakai suara kegedean ya. Sorry, maaf, mau saya kesini dulu. Ini bikin ada ya. Ini mereka main bola di dalam kelas. Memang jadinya rusak sih piala yang ada di kelas itu. Ya biasa ya, yang ejek-ejekan, terus main timpal-timpalan salahan. Nah ini Itu siapa ya? sebenarnya ini juga bagian dari tugas dari guru penggerak sih ya, membuat video demonstrasi untuk materi segitiga restitusi. Jadi ini videonya untuk menyelesaikan masalah. Tapi di sini yang jadi poin pentingnya adalah mereka menyelesaikan permasalahan dari diri mereka sendiri gitu. Ya, kita cuma mengarahkan aja, benar nih. Jadi kalau kita tanya kira-kira apa nih solusinya, nanti justru dari mereka. Karena kalau ngejudge seseorang, Nah, iya benar. hatinya. Iya. Jadi kita yang pertama itu saya tanyakan kira-kira perbuatan itu ya bukan mereka saja yang bisa melakukan, saya juga pernah melakukan misalnya. Nah, terus yang tahap keduanya memvalidasi kesalahan yang mereka mengakui kalau itu salah gitu. Perbuatan mereka bermain bola. Lalu nanti saya tanyakan kira-kira sesuai nggak dengan kesepakatan keyakinan kelas kita gitu. Lalu apa? Ini mereka cerita nih. Nah ya. Jadi apa yang harus tidak terulang kembali. Ya, benar Bu. Kalaupun terulang, misalnya ya, namanya anak-anak ya, kalaupun terulang, jadi mereka juga akan tahu, solusinya mereka akan tahu. Nah ini, ya, kita ambil poinnya di sini ya.
pengerjaannya di lab, tapi teman-temannya ikut membantu. Jadi solusinya itu. Jadi ini adalah materi-materi yang saya dapatkan pada modul 1.4 yang mudah-mudahan diseminasi ini dapat memberikan informasi juga buat teman-teman. Nah, demikian jika ada kurang kata-kata yang berkenan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Ya, terima kasih teman-teman. Lanjut ke Bu Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti diseminasi yang dilaksanakan oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Yuli Fadila, saya semakin paham akan pelaksanaan disiplin positif di sekolah. Guru menjadi tauladan bagi siswa-siswi di sekolah dalam menerapkan disiplin positif. Saya juga terinspirasi akan segitiga restitusi dalam menangani siswa yang memiliki masalah serta terfokus pada solusi. Semoga kita semua dapat melaksanakan disiplin positif di sekolah dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Yunita, guru SDN Negeri Jati Asih 10 yang merupakan teman sejawat dari Ibu Yuliani Fadlilah CGP Angkatan 10. Menurut saya, dari yang sudah dijelaskan oleh Ibu Yuliani mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah, terutama mengenai disiplin positif di sekolah. Karena masih ada beberapa siswa di sekolah ini yang disiplinnya bukan dari dalam dirinya, melainkan disiplin ekspresif. Dari penjelasan Bu Yuliani, saya sebagai guru menjadi tahu bahwa kita sebagai guru memposisikan diri kita itu kepada siswa sebagai apa? Apakah sebagai pemberi hukuman, sebagai pemberi ancaman, sebagai teman, atau sebagai manajer? Dan bagaimana juga cara kita menanamkan perilaku disiplin intrinsik pada siswa dan diri kita sendiri. Dan dengan adanya pembentukan keyakinan kelas dapat digunakan untuk mengatasi solusi kedisiplinan dengan cara membuat pernyataan-pernyataan dalam bentuk positif. Semoga dengan adanya diseminasi ini kita bisa menerapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter. Dan juga membiasakan budaya positif di sekolah tentu akan membentuk karakter siswa-siswi yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian testimoni dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti diseminasi yang dilaksanakan oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Yuliani, saya semakin paham akan pelaksanaan disiplin positif di sekolah. Guru menjadi tauladan bagi siswa-siswa di sekolah dalam menerapkan disiplin positif. Saya juga terinspirasi akan segitiga respirasi dalam menangani siswa yang memiliki masalah serta terfokus pada solusi. Semoga kita semua dapat melaksanakan disiplin positif di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum. Kenapa?
aja deh, kita obrolin dulu ya. Coba mana bolanya? Bolanya mana? Pialanya kumpulin sini. Pialanya jatuh kumpulin. Kurang satu. Sekarang yang main bola siapa aja? Sepatu. Yang lainnya main bola nggak? Boleh istirahat dulu. Yang nggak main boleh istirahat. Oke. Ini. Pertamanya gimana? Nih, saya mau berperan sama Atin. Ya. Terus kan sejenak berhenti dulu tuh main bolanya. Dia tiba-tiba nyemes. Nah piala, saya lagi pada bengong. Terus Jadinya pialanya jatuh, hancur. Bara? Kejadiannya gimana, Bara? Tadi saya hitung Ngoper bola. saya nggak sengaja ke mes, saya mes kena piala jadinya hancur. Nah, sekarang ditanya, kira-kira bermain bola di kelas itu boleh atau tidak boleh? Tidak boleh Seharusnya main bola di mana? di lapangan. Di lapangan. Jadi kamu tahu ya salahnya di situ ya, main bola harusnya di lapangan. Kesalahan itu wajar sih, Bu Yuli juga pernah melakukan kesalahan waktu SD. Tapi harus ada kira-kira apa nih? Kamu sudah mecahin ini, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan ini? Kira-kira apa? Nyambungin lagi bareng-bareng. Apa? Diperbaiki. Apanya diperbaiki? Caranya gimana? Iya, Menyambung ulang. dan saling membantu. Oke, saling membantu. Kamu bersedia membantu Bara? Bersedia ya? Oke, berarti pialanya ini dibawa pulang sama Bara. Nanti kalian kerjakan bareng-bareng. Dilem aja nggak apa-apa. Kalau sudah selesai, bawa kembali ke kelas. Paham? Oke, sesuai dengan keyakinan kelas kita, tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Sekarang kalian boleh saling bermaaf-maafan. Maafin saya tadi, maafin saya Pak Tur, maafin saya. Oke, sekarang bawa ya ini ya.